Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Oke, baik Libra, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana sesungguhnya keadaan relationship-nya kalian untuk di saat ini. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Two of Pentacles di sana. Berikut ada energi dari Queen of Pentacles. Oh, ini kartu yang bagus. Berikut ada energi dari ya. Kemudian ada di sini. Oke. Berikut ada ini. Oke, baik. Ya, kemudian ada di situ. Berikutnya ada di situ. Berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Ya. Nah, jadi gini kalau mari lihat ya. Sepertinya kayak seseorang ini yang menjadi pasangannya kamu. Dia seperti harus merasa dia harus kuat gitu ya. Dia harus berjuang, dia harus berusaha untuk mempertahankan relationship-nya kalian berdua ini. Karena apa? Karena ada beberapa di antara kalian itu tuh ya Libra kayak lebih cenderung ini loh, menunjukkan sikap bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kamu terima dalam relationship kalian, sehingga karena penolakannya kamu itu ada kemungkinan besar datang keinginan untuk merusak relationship ini, ada keinginan untuk menghancurkan hubungan ini gitu loh. Iya, beberapa karena Madlet bisa aja kamu berangkat dari pengalaman masa lalu gitu loh ya. Jadi kamu bukannya jadi orang yang kayak udahlah ini cerai aja, udah pisah aja, udah bikin aja hubungan ini tidak usah ada harmonisnya, jadi ajang tempur bebas aja gitu ya. Kamu bukannya orang yang sebegitu psikonya gitu ya, sehingga sampai kamu punya keinginan yang demikian gitu. Tapi ya ada yang menjadi hal-hal traumatis gitu loh bagi kamu. Jadi jangan-jangan memang seseorang ini tuh dia sempat melakukan kesalahan demi kesalahan gitu ya. Yang dimana kesalahannya dia itu tuh untuk di saat sekarang kayak kamu nggak bisa kompromi lagi gitu loh. Kamu nggak bisa kuat lagi gitu ya. Untuk menerima kesalahan itu tuh terus boleh terjadi gitu ya. Jadi misalnya nih contoh, dia pernah berselingkuh dari kamu gitu ya. Jadi ingatan tentang perselingkuhan itu masih kuat sekali membelenggu dirimu gitu loh ya. Jadi kayak kamu masih ada rasa marah gitu ya. Kok bisa-bisanya kesetiaanmu gitu ya diganjar dengan perselingkuhan oleh dianya gitu loh ya, atau apalah ada hal-hal buruk yang dia lakukan kepada kamu. Nah di situ ya, jadi datang rasa ketidakpercayaan gitu loh, datang rasa tidak percaya. Apalagi kalau kalian di sini tuh mari lihat kayak kamu udah pernah, udahlah kasih dia kesempatan, udahlah maafkan dia gitu ya, tapi peristiwa yang sama terulang lagi gitu ya. Atau kemudian bukan peristiwa yang sama terulang, tapi ada lagi nih isu baru, ada lagi tambahannya di situ ya, problem-problem susulan gitu, yang dimana ini bikin kamu stres gitu loh. Ini bikin kamu jadi kayak makin lama kamu makin gak bisa yakin dengan itikat dari seseorang ini. Jadinya untuk saat sekarang bisa aja negatif ya, penilaian negatifnya kamu ke dia itu tuh sangat kuat gitu loh ya. Lah orang kenyataannya ada kamu temukan gitu loh, ada kesalahan-kesalahannya dia, ada kekeliruan-kekeliruannya dia gitu ya. Nah di sana mungkin juga ada beberapa ya, ini tuh kamu seperti ini berangkat dari pengalamannya kamu dengan masa lalunya kamu ya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Misalnya nih kamu punya cerita pahit gitu ya dengan mantannya kamu gitu, atau dengan seseorang yang pernah kamu sayang ya, ada pengalaman dengan orang yang kamu cinta gitu ya. Jadi pengalaman itu tuh kok kayaknya menjadi mimpi buruk gitu loh bagi kamu. Jadi sehingga energi dengan pengalaman itu tuh terbawa-bawa
dalam relationshipnya kamu sama si dia, gitu ya. Di sana. Jadi misalnya nih, kamu pernah punya trauma perceraian, gitu ya. Kamu saat sekarang itu posisinya janda kah, duda kah, gitu ya. Jadi ya sehingga bisa aja bahwa masa depan untuk berumah tangga menjadi momok bagi kamu, gitu loh. Jadi sehingga itu akan mempengaruhi relationship kalian ini, kestabilannya, ya, janji masa depannya, gitu loh. Jadi kayak yang mari lihat gini, sampai di saat sekarang nampak-nampaknya ada nih ya usaha upaya dari pasangannya kamu gitu loh untuk meyakinkan kamu bahwa hubungan kalian ini tuh tidaklah buruk untuk dijalani, bahwa melanjutkan relationship ini tuh adalah pilihan yang sudah benar, gitu loh ya. Bahwa kayak kamu membuka diri untuk kembali berumah tangga misalnya, itu tuh sudahlah satu hal yang tepat untuk kamu gitu. Nah, tapi bagaimanapun caranya dia untuk meyakinkan kamu dia sudah berubah menjadi lebih baik, atau dia bukanlah sosok seseorang yang sebagai alasan traumatisnya kamu gitu ya. Nah, tapi di sini tuh kayaknya mari lihat pengaruh dari upaya usahanya dia belum nampak besar ya ke kamunya gitu loh ya. Jadi mari bilang di sini tuh energi traumatis yang saat sekarang ya Libra sedang membayang-bayangi dirimu, sedang memandu dirimu dalam menjalani kehidupan ini ya, dalam menjalani relationship ini dengan si dianya gitu. Jadi ya belakangan hari memang kamu lebih banyak dinginnya gitu, dingin sekali kamu ya, ngalah-ngalahin es batu nih dinginnya kamu ke dia gitu loh ya. Beberapa ya kelihatan gitu loh, jadi kayak sisi romantisnya kamu itu tuh hilang ke dia gitu ya. Beberapa ini bisa bawaannya kamu bukannya dingin tapi marah-marah gitu ya, kamu itu tuh panas terus ngeliat si pasangannya kamu ini gitu loh. Jadi kayak suasana itu tuh suasananya sangat-sangat tidak nyaman gitu ya, sangat tidak nyaman di sana. Jadi kayak hubungan dengan si dia ini adalah salah satu isu ya, isu yang lumayan besar dalam hidupnya kamu. Jadi mungkin kamu ya untuk hal-hal lain gitu ya, udahlah itu jalannya oke, bagus-bagus gitu ya. Tapi begitu menyangkut tentang percintaannya kamu sama dia, baru di sini nih, baru di sini ya, yang cukup memberikan gangguan-gangguan kepada kamu pribadi, gitulah, pada kehidupannya kamu pribadi. Nah di sana ya, jadi kayaknya memang kamu lagi tidak siap gitu. Mari lihat Libra ya, kamu sedang tidak siap perihal relationship kalian berdua ini, gitu loh. Nah andaikan Libra ya, andaikan kamunya seperti ini karena seperti kata Mari di awal pembacaan, dia yang sempat melakukan kekeliruan, dia sempat melakukan kesalahan sama kamu. Nah tapi mari lihat di sini tuh kayaknya tindakan keliru dan salahnya dia ini tuh ada upaya dari dianya mau dia tebus gitu loh ya, mau dia tebus. Jadi ya dia sudah tahu kesalahannya dia sudah tahu kekeliruannya dia, dan yang paling penting dia sudah tahu bahwa dia harus berubah gitu. Yang ianya perubahan ini tuh bukan hanya kayak sebuah wacana saja, sebuah ide saja, ide baik, ide cemerlang, wah ya aku udah salah nih, aku harus jadi lebih bagus lagi. Bukan ya, tapi mari lihat di sini tuh pasti akan ada tindakan nyatanya dia, atau sudah ada tindakan nyatanya si dia gitu ya. Namun ya begitu ya, walaupun kayak dia sudah mulai kamu lihat bersikap berubah gitu ya, tapi itu tadi trust issue-nya kamu itu tuh masih sangat kuat ternyata ya, masih sangat kuat. Jadi nggak bisa kayak misalnya kamu ngelihat dia udah berubah sekian waktu ini gitu ya, kemudian kamu lantas jadi lebih tenang, jadi lebih rilaks, jadi lebih santai menjalani. Belum bisa, mari lihat. Kamu masih kayak, ini orang jangan-jangan dia hanya tobat sambal. Baiknya cuman sekian hari, sadarnya cuman sekian hari, abis itu kambuh lagi nih gilanya, misalnya gitu ya. Kambuh lagi nih nanti gilanya dia gitu ya. Nah, jadi kayak seolah-olah kamu mau sedang melindungi dirinya kamu ya. Ada upaya preventifnya kamu, ada upaya pencegahan. Nah, itu kalau mari nampak ya dari dirinya kamu gitu loh. Ya, karena tentu kamu tidak bodoh gitu ya. Kamu merasa bahwa kamu ya harus main pinter gitu loh. Masa iya sih sudah pernah punya pengalaman yang gak enak,
kemudian kamu memberikan celah, kamu memberikan kesempatan untuk terjadi pengulangan, ya, pada peristiwa-peristiwa pahit yang sempat pernah kamu rasakan. Nah seperti itu. Jadi ya belakangan hari bisa aja memang kayak ngancam-ngancam kita cerai, kita pisah gitu ya. Jadi ini tuh bisa sangat amat sering kamu sampaikan kepada si yayang bebeknya kamu. Gitu ya. Atau kemudian ya melalui sikap gitu loh. Bisa-bisa ya kamu agak-agaknya menutup diri dari si dianya ya, lebih sering menutup diri. Gitu ya. Kamu mulai mencari-cari perkara sama si dia, bisa seperti itu ya. Beberapa ya tadi kamu berusaha untuk mati-matian, kamu menghindar terus ya dari si seseorang ini gitu loh. Walaupun dia kayak ngebombardir handphonenya kamu dengan deretan chattingan gitu ya, atau bahkan dengan deringan panggilan telepon gitu ya. Tapi kamu bisa dengan keras hatinya kamu, enggak, biarin aja dia chatting gitu ya. Biar aja dia sampai capek jempolnya dia. Nah, kalau berdering handphonenya kamu bolak-balik karena notifikasi panggilan dari dia, bisa nih kamu mute gitu ya. Kamu mute. Gitu lah. Nah, tapi gitu. Kayak kamu bisa aja kayak berusaha untuk mati-matian menghindar dari dia. Tapi di sini mari nampak energinya si dia. Ini tuh dia akan mengimbangi dirinya kamu ya. Mengimbangi diri kamu tapi tentu dengan sikap yang berbeda. Jadi katakan kamu mati-matian lari, katakan gitu ya. Kamu lari menjauh dari dia. Tapi dia juga di sini tuh akan mati-matian untuk mendekat kepada kamu. Gitu loh. Dia akan usahakan kamu mau lari masuk ke lubang tikus sekalipun gitu ya, ngikut dia. Nah, kalaupun dia tidak seagresif seperti itu ya tindakannya dia, tapi setidaknya mau ini tuh, udah kamu menghindar, aku diem, aku duduk manis di sini, aku nunggu kamu, gitu ya. Kalau tidak bisa kamunya itu tuh diyakinkan dengan ucapan, dengan tindakan, ya, karena kamu mengelak menghindar, karena kamu ngeblokir dia, misalnya gitu ya. Kamu kayak, aku nggak mau dengar itu, aku nggak mau lihat itu, ya, aku nggak mau dengar apa yang kamu omongkan, aku nggak mau lihat apa yang kamu lakukan, gitu ya. Nah, di situ tuh dia ya paling-paling kayak kata Mari tadi, akhirnya dia memilih untuk diam dulu, dia memilih untuk tenang dulu, gitu loh, ya, sampai kamu kelihatan aman untuk didekati. Nah, seperti itu ya, tindakan dari si pasangannya kamu ini, gitu loh. Tapi itu tadi kata Mari ya Libra, kalau memanglah seseorang ini tuh melakukan tindak, tanda petik tindak kejahatan bagi kamu, kepada kamu, tapi tentu untuk menyadari gitu loh, menyadari bahwa oh iya aku salah, oh iya aku nih nggak bener banget nih aku nih, gitu ya, ini tuh ada gitu. Jadi kayak ingin dia tuh dikasih dia kesempatan ya, dikasih dia kesempatan untuk menebus kesalahannya dia, menebus kekeliruannya dia, gitu loh, ya. Ingin dia diberikan peluang ya, diberikan peluang oleh kamu gitu, untuk membuktikan bahwa dia tidaklah serupa sama lagi gitu. Nah, jadi ya kalau kamu menolak ya untuk memberikan kesempatan itu kepada dia, tapi dia bisa itu tuh, udah aku nggak boleh bawa emosi nih, gitu ya. Ya aku harus sabar, ya aku harus maklumi kamu gitu loh. Ya bahkan kalaupun sikapnya kamu ini tuh bukan karena dia, tapi karena tadi pengalaman masa lalunya kamu. Tapi ini orang mau ini toleransi sama kamu. Mari lihat ya. Jadi kayak dia itu tuh macam dia dudukkan egonya dia, macam dia diamkan egonya dia. Ya maklum, namanya kamu sudah sempat punya pengalaman pahit. Nah kayak gitu dia ya. Namanya Libra tuh udah sempat punya pengalaman pahit, jadi sangat amat wajar jika kamu berusaha untuk mati-matian menutup diri gitu ya. Jadi kayak sikapnya kamu itu tuh bisa jadi sikap defensif, kamu sikapnya dingin, kamu sikapnya tertutup gitu ya. Jadi Mari bilang sih kayak seseorang ini tuh mau mengerti kamu, mau dia memahami kamu gitu loh. Karena itu tadi keinginan besarnya dia untuk tetap bersama dengan kamu itu tuh nggak bisa dia pungkiri gitu loh ya, nggak bisa dia pungkiri.
Jadi untuk saat ini tuh menurut dia ya kamu yang paling tepat untuk dia dampingi. Bahkan ada beberapa itu kayak nganggep bahwa ya kamu adalah soulmate-nya dia. Bahkan di sini ada yang pede-pedean ini. Oh, kamu dengan dia itu tuh memang ditakdirkan untuk bersama. Gitu ya. Nah, nih. Gitu loh. Kamu dan dia itu tuh ditakdirkan untuk bersama. Walaupun di saat ini tuh katakan kamu masih belum mau membuka diri kepada dia. Gitu ya. Nah, tapi itu tuh menurut dia ini hanya masalah waktu aja nih. Gitu ya. Atau menurut dia bisa aja ini akan menjadi hanyalah sebagai ajang tanda petik pencobaan bagi dia. Pencobaan untuk menguji ketulusannya dia itu tuh sama kamu kayak gimana. Gitu lah. Ini hanya ujian gitu ya. Aku harus sabar karena ini adalah ujian gitu ya. Karena ya beberapa tadi kan nganggap bahwa kamu adalah soulmate, bahwa kamu adalah yang terbaik bagi dia. Tentu untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik itu tuh kan ada ya try-nya, ada uji cobanya gitu ya. Nggak gampang-gampang untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Nah, ada tantangannya di sana. Dan orang ini tuh malah aku siap gitu ya. Aku siap dengan tantangan gitu. Terlebih-lebih lah ya tadi bagi yang memang dia sempat melakukan tindakan tanda petik jahat sama kamu ya. Jadi kayak ada keinginan seseorang ini tuh ya dia harus tebus salah sama kamu gitu loh. Dia harus tebus salah. Dia yang menyakiti kamu. Ya, dia menyakiti kamu dan dia pula lah orang yang harus membantu kamu healing ya. Gitu loh. Jadi kayak ada di sini tuh aku nggak bisa terus-terusan menjadi penjahat gitu. Aku nggak bisa menjadi gambaran Dajjal yang hidup di bumi ini gitu ya. Sudah salah ya harus tebus salah, harus ngaku salah gitu loh. Dan di sini tuh tentu dia sadari bahwa dia beneran ini, dia cinta kamu, dia sayang sama kamu gitu loh. Tapi tololnya dia ya, dia akui di sini tololnya dia pernah justru orang yang dia cinta, orang yang dia sayang, dia sakiti sendiri dengan tangan dia sendiri, dengan bibir dia sendiri, dengan pikiran dia sendiri. Gitu ya. Jadi untuk di saat ini kamu akan lihat bagaimana gigihnya seseorang ini tuh untuk menunjukkan seberapa besar kepentingannya dia bersama dengan kamu. Gitu ya. Seberapa besar keinginannya dia untuk jalan dengan kamu, untuk melanjutkan relationship dengan kamu. Nah, seperti itu. Kalau mau tangkap ya. Kalau dia ini tuh bukan menjadi penyebab traumatisnya kamu, tapi dia ya menjadi temannya kamu, mendampingi kamu, ya, melihat bahwa ya, hidup ini tuh tidaklah sebrengsek yang kamu sangkakan. Gitu ya. Dulu boleh kamu mengalami masa kelam, masa mimpi buruknya kamu gitu. Tapi bersama dengan dia akan memperkenalkan kamu ya kepada kehidupan yang lebih ramah lagi. Gitu loh ya. Dia akan kasih kenal sama kamu bahwa ada nih kehidupan yang sebenarnya ini adalah kehidupan yang layak untuk kamu miliki. Yaitu ya kamu dicinta, ya kamu disayang, ya kamu diperhatikan, kesehatan mental, emosional, lahir batinnya kamu. Gitu loh. Jadi orang ini tuh mau mengambil bagian ya, mau mengambil bagian gitu loh dalam hidupnya kamu gitu ya. Nah, adakah salahnya dia? Apakah dia penyebabnya? Kamu punya kepahitan ataupun tidak? Tapi dia mau rangkul itu. Dia mau rangkul sisi kepahitannya kamu untuk dia bantu bersama-sama kamu kepahitan itu tuh dikikis, dinetralkan atau bahkan dihilangkan untuk diganti dengan sesuatu yang berbeda ya, yang tentu saja sesuatu yang berbeda ini tuh tentulah dia di sana konotasinya yang positif ya, yang lebih baik lagi. Nah seperti itu. Oke, baik. Jadi ini adalah masa-masa perjuangan dari si seseorang yang menjadi kekasihnya kamu saat sekarang ya. Jadi kalau dia itu tuh beberapa ya, kalau kalian itu masih pacaran kondisinya gitu. Mari lihat ya ada ini keinginan kayaknya setidaknya ya kalaupun tidak bisa menikah dengan kamu, tapi hubungan dengan kamu mesti long term, mesti hubungannya itu tuh jangka panjang. Gitu loh. Kamu dengan dia bareng-barengnya itu tuh lama, bukan hanya sebentar berjumpa, sebentar menjalani dan kemudian suka-suka hatinya dia
ya. Suka-suka hatinya dia, bosan dia tinggalin kamu, ketemu dia sama yang lebih bagus dia lepasin kamu, nggak bisa ya. Kalau maunya seseorang ini tuh mari lihat ya, hubungan kalian hubungan jangka panjang. Tapi mungkin dari sisi pihaknya kamu, hubungan jangka panjang itu tuh kayaknya menjadi ide yang buruk ya. Setidaknya untuk saat ini. Makanya di sini datang dia, energinya mencoba untuk meyakinkan kamu. Nggak apa-apa, lihat aja yuk masa depan dengan aku, gitu ya. Nah, di sana. Baik, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Libra mana sih bacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, baik ya, langsung aja mari mulai dari inisial W ada warna, D ada 2, I ada istimewa, V ada vanila, P ada putih, T ada 3, S ada 1, L ada 5, B ada buaya, R ada rusa, E ada elang. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Pisces, Leo, Sagittarius, Libra, dan berikut ada energi dari Scorpio menutup bacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.